Persis seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Mendorong, atau kalaupun dia nggak mau disebut mendorong, membiarkan anaknya jadi calon wakil presiden. Dengan salah satunya kontroversi soal keputusan Mahkamah Konstitusi. Itu salah satu warisan yang dikembangkan oleh Pak Jokowi. Bahwa hidup ini berburu kekuasaan. Bukan berburu kebaikan. Bukan berburu kebajikan. Mau mundur, anak jadi wakil presiden, lalu mantu jadi gubernur. Yang satunya jadi ketua partai baru 2 hari jadi anggota. Jadi tujuannya bukan berburu kebajikan, tapi berburu kekuasaan. Banyak kawan-kawan kita aktivis 98 yang tiba-tiba menurunkan standar reformasi agar ikut kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya netizen, hari ini kita kembali di Abraham Samad Speak Up bersama narasumber yang luar biasa, Bung Ray Rangkuti, aktivis 98, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bung Ray? Alhamdulillah sejauh ini. Sudah hampir berapa tahun nih Bung Ray kalau kita flashback ke belakang peristiwa 21 Mei? 27 tahun ya, 27 reformasi. tahun. Saya ingat betul, masih terang dalam ingatan kita itu kan gelombang reformasi itu dipicu oleh ingin mengganti sebuah rejim yang dianggap otoritarian pada saat itu, yang syarat dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Betul. Gerakan reformasi berhasil menumbangkan rejim otoritarian. Dan menarik, pada saat itu saya ingat mahasiswa itu mengepung DPR ya Bung Ray ya. Berhari-hari, berapa hari itu Bung Ray? Hampir 4 harian ya. 4 hari. Karena seingat saya antara tanggal 17-18 masuk ke DPR itu. Nanti setelah ditepuk berhari-hari baru Pak Harto mengumumkan pengunduran dirinya secara legowo. Istilah beliau itu berhenti. Iya, berhenti aja mengundurkan diri karena dia tidak mau ada konflik kira-kira seperti itu. Karena gedung DPR sudah dikuasai oleh mahasiswa. Sudah nggak bisa apa-apa lagi. Tapi juga ada faktor bahwa beliau gagal membentuk semacam panitia begitu ya. Panitia reformasi komite reformasi gitu. Karena rata-rata tokoh yang diajak masuk menolak ya. Menolak ya, khususnya almarhum Nurholis Majid ya. Nurholis Majid mengatakan nggak bersedia. Amin Rais juga nggak bersedia. Amin Rais nggak ikut kan saat itu. Ada Gus Dur. Gus Dur bersedia. Gus Dur oke, tapi karena Cak Nur nggak oke, beliau juga nggak ini juga. Tapi yang menarik begini Bung Roy, pada saat itu kan gelombang mahasiswa itu kan tidak mudah juga menduduki DPR ya pada saat itu. Bukan hal yang gampang seperti sekarang. Karena pada saat itu situasi masih Orde Baru, kadang-kadang aparat di lapangan represif. Keras. Ya. Tapi saya ingat, kelihatannya kalau kita baca dari sejarah itu, rombongan mahasiswa yang pertama memasuki gedung DPR itu Bung Ray Rangkuti bersama kelompoknya dari Ciputat. Itu gimana tuh ceritanya? Iya, saat itu kan gimana menerobosnya itu sampai saya juga kurang tahu persis tuh. Saya kan nggak terlalu memahami peta elitnya gitu, Pak Abraham ya. Jadi kita hanya punya keyakinan saja. Ini waktunya kita harus melakukan tanda kutip ya pendudukan gedung DPR gitu. Itu yang ada di kepala kita itu aja. Kalau kita di lapangan ini kan apa ilik-iliknya saya sudah nggak pikir sebentar ditembak. Nggak ada banyak informasi juga seperti hari-hari ini. Karena kan. belum ada medsos. Nah oleh karena itulah malamnya kebetulan kita berkumpul semua pimpinan rektorat termasuk Pak Azumardi saat itu. Rektornya saat itu ikut turun serta mendiskusikan rencana itu gitu. Nah, akhirnya disepakati besok harus berangkat dan mahasiswa diajak dan dinyatakan bahwa besok itu hari masuk kuliah untuk semua orang tanpa kecuali. Jadi meskipun nggak ada mata kuliah, hari itu sebetulnya ada jadwal kuliah, harus datang dan ke DPR. Dan nggak disebutkan, hanya disebut bawa jaket alma mater, tapi tidak perlu bawa buku atau mata kuliah macam-macam lah. Cukup bawa jaket alma mater. Cukup bawa jaket alma mater ya. Nah, sebisa mungkin semua pesan itu disampaikan oleh kita dengan berbagai cara. Saat itu kan media komunikasi yang paling lazim masih pager, Pak Abraham. Kan? Pager inilah yang kita buat menjadi berantai gitu. Ada 1-2 yang mungkin punya handphone saat itu gitu. Jadi masih barang mahal ya? Mahal sekali gitu. Umumnya pager ini gitu.
Dan entah gimana itu, memang euforianya itu udah euforia menuntut reformasi itu. Sehingga nggak terlalu sulit menghubungi kawan-kawan itu dan tidak terlalu sulit juga mereka untuk hadir seperti momentum yang kita inginkan. Itu. Jadi intinya jam 8 itu udah berkumpul 3.000-an, 4.000-an mahasiswa. Jam 8 pagi? Jam 8 pagi. Di mana itu? Di depan gedung IAIN itu. Oh iya, Ciputat. Saat itu IAIN ya. Oh iya, sekarang UIN. Sekarang UIN. Oke. Gitu. IAIN Ciputat saat itu. Sekarang UIN Jakarta. Iya, oke. Kan? Nah, tapi itu bukan mahasiswa dari IAIN saja. Hampir mahasiswa yang di lingkungan Ciputat itu terlibat. Ada kan Muhammadiyah juga di Cirende gitu ya. Ada IIKI persis di seberangnya IAIN. Ada IT di Pamulang, di Muncul gitu. Nah itu bergabunglah semua dalam barisan itu gitu. Nah jadi betul tadi Pak Abraham mengatakan gitu kita maju, sekira ada 13-14 mobil bus besar itu. Bus apa yang sekarang tuh. Itu disiapkan oleh kampus busnya? Semuanya disiapkan karena resmi. Oh resmi ya. Ini kampus ini resmi Mendukung. mewajibkan semua mahasiswa untuk terlibat gitu. Dapat nilai A nggak itu kalau datang? Makanya. Atau apa tuh? Yang tidak datang? Dihitung, hari itu dihitung. Jadi kalau nggak datang dapat C ya? Dapat C. Gitu ya. Iya. Nah itu disediain sama kampus semua tuh. Difasilitasi. Difasilitasi semua sama kampus gitu ya. Saya juga nggak ngerti. Memang betul di setiap beberapa ratus meter gitu itu udah ada panser gitu, tank yang menghadang kita. Aparat ya? Oh ya bukan lagi aparat, tentara kan yang bawa tank kan, tentara itu. Nah cuman memang saat itu yang paling populer adalah marinir kan. Nah ketika saya lihat yang jaga-jaga ini marinir, kayaknya masih bisa jajak dialog nih itu. Nah saya turun ya, ada kali 5 kali dari Ciputat ke DPR itu ada kali 5 kali kita harus turun dari kendaraan untuk negosiasi dengan mereka. Negosiasi sama aparat supaya diberi kesempatan. Subara dibuka, kan dihadang ini jalannya. Nggak bisa tembus ke DPR. Di depan setengah dari jalan itu dihadang sama panser itu kan. Panser tank gitu ya. Nah kita minta itu dibuat supaya jalan kita lebih cepat lah gitu. Nah, tapi ya saat itu sedikit-sedikit nekan saya itu kan. Jadi tolong buka Pak. Saya nggak bisa jamin ini mahasiswa ini nanti kalau Bapak lama-lama buka ya akhirnya buka gitu. Jadi sedikit menggertak ini ya? Ya sedikit-sedikit menggertak kan. Sampai ke DPR, kita masuk dari belakang. Pintu belakang? Pintu belakang tuh. Okay. Ditutup? Ditutup tentu saja. Dan udah banyak marinir yang menutupnya. Nah, kita ada sedikit gertakan lah ya, Pak tolong buka, kalau biarkan kami masuk. Kalau enggak, ya sekali saya teriak Allah Akbar nih bisa semua turun ini. Bisa caos ya? Iya, caos ini. Ya. Nah, beliau langsung berkoordinasi, entah dengan siapa saya nggak tahu juga kan. Nah, ujungnya beliau, silakan masuk tapi jangan dari belakang, dari depan. Kan. Jadi pintunya sekarang yang lupa itu dari depan, gitu, dari Jalan Gatsu, Gatot itu. Nah kita pindah lah ke situ, muter melalui TVRI kan, Taman Ria ya kan, langsung masuk ke dalam. Berarti pada saat itu belum ada mahasiswa lain ya? Belum, kalau dalam pengertian massa seperti itu. Tapi ada kawan-kawan dari FKSMJ yang sekitar mungkin 50 perorangan, 56 perorangan yang ada di situ itu. Tapi massa dalam pengertian ribuan belum ada sama sekali. Itu baru pertama dari Ciputat? Dari Ciputat itu. Di bawah pimpinan Rai Rangkuti. Bang Rai pada saat itu semester berapa? Waduh, udah saya semester... Sudah mau selesai? Udah 8 saya. Berarti sudah mau selesai ya? Iya, karena begitu selesai, ini agak melompat jadinya ya. Begitu selesai, kita dipanggil Pak Azumardi. Harus saya sampaikan juga, jadi kita masuk jam 10 itu, tank. Jadi jam 10 pagi baru tembus masuk? Masuk, dari depan kan. Karena kan 8, dari jam 8 ke sana tuh butuh 2 jam karena itu tadi. Ada hambatan. Hambatan itu gitu. Nah begitu masuk, ya masuknya itu sambil pakai selawatan. Nah, sholat nahriyah atau apa istilahnya, saya lupa karena jadi saat itu memperlihatkan identitas kampus. Iya betul. Nah saat itu saya disampaikan Pak
almarhum Kiai Hasyim Muzadi itu. Saya ketika kalian masuk Rai, kata Hasyim Muzadi, beliau ya, saya udah yakin Pak Harto ini akan habis. Loh kok Pak Kiai tahu? Karena kalian baca sholawat ini, kata beliau. Emang kenapa Pak Kiai, saya bilang. Saya tanya kan, itu sholawat diciptakan ulama NU melawan Belanda. Entah sholawat apa, saya lupa nama sholawat itu. Sudah lupa Bu anunya. Kalau sholawatnya saya ingat saya. Gimana itu, Bu? Sholatullah. Itu yang dilantunkan. Itu lantunkan terus. Sambil Saya, menerobos masuk. Ya, nggak lagi menerobos karena memang udah dipersilahkan. Oke. Jadi tinggal masuk ke dalam dari pintu depan ini kan lumayan panjang itu. Iya, panjang banget. Jadi lumayan lama kita baca selawat itu. Sampai duduk di masuk ke dalam di Nusantara apa namanya? Nusantara 2 ya. Kamar yang lama bukan yang baru. Jadi udah masuk di masuk. gedung kura-kura nih? Belum, belum. kita masuk ke dalam dulu nih. Oke. Nah, di dalam ini ada senior-senior yang sudah menunggu. Seingat saya itu ada Pak Buyung Nasution, aktivis. Sabam Sirait, iya aktivis Brunei. Ya. Kemudian Sabam Sirait, Hariman Sirekar, jadi mereka di dalam sudah masuk kita, saya persilahkan untuk orasi lah. Kan nggak ada juga yang orasi di dalam, makanya saya persilahkan mereka orasi di depan mahasiswa. Sebagian mahasiswa kita itu ya udah ada yang naik ke apa namanya ke kura-kura itu gitu ya. Nah disitulah kemudian ada yang menyebut DPR itu penuh selawat ya, yang masuk anak IAIN. Gitu. Jadi secara institusi yang pertama masuk dalam jumlah besar itu iya, Ciputat jadi ya? masuk, jadi jam begitulah terus kan udah siangnya mungkin jam 12 ke sana lah begitu, jam 1-an udah yang berdatangan gelombang mahasiswa yang lain gitu, termasuk rektor kita saat itu Pak Azumardi. Masuk juga. Pak Azumardi itu resmi membawa surat permintaan supaya Soeharto mundur. Resmi? Resmi tuh, pakai kop surat rektorat IAIN, ditandatangani oleh beliau, dibawa dalam satu map gitu, langsung beliau bertemu dengan Ketua DPR saat itu Pak Harmoko. Nah, dalam catatan saya nggak tahu yang lain. Berarti kalau menurut Bung Rai, rektor pertama yang secara resmi meminta Soeharto mundur pada hari itu di DPR, Pak Sumardi Asra. Pak Sumardi Asra. Iya. Baru kemudian yang saya tahu, ya. Karena dibawa mapnya macam-macam. Gitu. Bahwa mungkin ada di tempat lain sudah bacain itu saya nggak tahu. Tapi yang resmi diserahkan ke DPR, kop surat rektorat ditandatangani oleh rektorat itu adalah Pak Sumardi Asra gitu. Waktu Bung Rai tahu bahwa ada surat resmi dari rektor, apa yang ada dalam pikiran Bung Rai itu? Semakin semangat? Ya karena malamnya kan udah dirapatkan tuh Pak Abram. Kan waktu kita mau merancang aksi malamnya ini, sebelum berangkat di pagi harinya, Pak Azumardi itu hadir dan mengatakan mereka akan membuat surat itu dan ikut akan datang ke DPR untuk menyampaikannya, dan memang betul kejadian itu terjadi. Oke, Bung Rai, berapa hari Anda menempati itu gedung DPR? Ya kalau kita masuk 18 itu kan 3 hari ya. Kalau kita masuk tanggal 7, ini yang saya kurang persis 18 itu ya artinya 4 hari. Ya. Gitu. Tapi kan seingat saya Pak Amin itu baru hari kedua masuk. Ya. Hari pertama sebetulnya yang pidato itu adalah Buyung Nasution, Sabam Sirait, Hariman Sirekar. Ya. Kemudian di tanggal 21 itulah puncaknya ya? Tanggal jam 10 ya. Jadi Pak Harto menyatakan berhenti gitu. Nah, jadi ya tentu mulailah euforia di sana sini gitu. Tapi saat yang bersamaan muncul penolakan terhadap Pak Habibie kan. Gitu. Di antara mahasiswa itu, disitulah saat yang bersamaan mulailah mahasiswa terpetakan pada 2 kubu. Oke, jadi setelah sampai tanggal 21 pendudukan DPR, kemudian Pak Harto menyatakan mundur, pecah mahasiswa pada saat itu karena ada yang menerima Habibie jadi wakil presiden, ada yang tidak menerima. Iya, jadi ada yang menerima, bukan hanya sekedar menerima, bahkan mengatakan Habibie adalah wakil presiden definitif, yang jadi presiden definitif. Kalau Bung Rai sendiri dengan teman-temannya? Saya saat itu belum bersikap. Oke. Jadi masih membaca apa Ciputat belum bersikap. Ya, apa sebenarnya yang terjadi gitu. Karena tapi bisik-bisik itu udah makin kencang. Karena di luar komplek DPR khususnya mulai teriakan tolak Habibie gitu. Nah di dalam justru sebaliknya
Ya, khususnya di kelompok mahasiswa Islam ya. Umumnya tuh kelompok-kelompok mahasiswa Islam itu Yang kanan ya. yang kanan gitu ya, memandang Habibie adalah presiden definitif. Dia menerima Habibie ya. Bukan hanya menerima, definitif. Artinya melihat Habibie itu 4 tahun lagi ke depan, karena setahunnya kan udah Pak Harto kan. Oke. Jadi masih ada 4 tahun lagi ke depan untuk masa baktinya Pak Habibie gitu. Nah, saya sendiri belum bersikap sampai kemudian TVRI minta saya diwawancara saya. Oke. Itu sore sekitar jam 4 gitu. Nah, di bawah masih ingat saya itu di bawah lesehan ini apa namanya ini. Di luar gedung, tapi di bawah gedung kura-kura itu. Nah, saya diwawancarai di situ, saya katakan saya menerima Habibie sebagai presiden transisional sebenarnya. Maksudnya apa? Maksud saya ya kita menerima Habibie sebagai presiden yang kewajiban utamanya adalah segera melaksanakan pemilu. Itu kelompoknya Bang Ray itu ya? Saya belum itu keluar di wawancara itu aja. Spontan aja? Iya. Oh, jadi belum dibicarakan sama teman-teman? Saya belum berkoordinasi dengan siapa. Inisiatif Bang Ray sendiri? Pikiran saya sendiri, kita menerima Habibie sebagai presiden, tapi presiden transisional. Untuk menyiapkan pemilu? Ya, maksudnya apa itu tanya kan? Ya maksudnya adalah, beliau adalah presiden dalam pengertian definitif, tapi tugas utama beliau itu adalah segera mungkin melaksanakan pemilu. Bang Ray kasih waktu nggak itu? Enggak, saya belum. Karena belum dibicarakan sama teman-teman? Belum ya, sesegera mungkin istilah saya. Ini itu idenya Bang Ray aja? Ide, keluar spontan gitu aja. Orsinil ya? Iya, dan itu ternyata rekaman video itu, ya, wawancara itu diputar terus-menerus oleh TVRI. Kalau sekarang jadi viral? Jadi viral, betul. Gitu. Saya kira mungkin sekali 45 menit, sekali sejam itu keluar wawancara itu. Katanya, kalau saya nggak nonton TV kan. Tapi orang tua saya di kampung lihat terus tuh. Makanya udah takut sekali mereka kan, karena wawancara itu muncul terus. Jadi orang tua di kampung sudah takut ya? Iya, kayaknya boleh jadi pikiran itu mungkin relatif diterima saya gitu. Sehingga diputar-putar terus oleh Karena TVRI. baru ya? Baru. Usulan baru nih? Usulan baru. Dan memang betul, ada umumnya kawan-kawan yang khususnya aktivis senat begitu ya, lalu kawan-kawan juga aktivis yang lama di jalanan menerima ide itu. Nah ini jadilah semacam jalan tengah kan, antara satu gerakan mahasiswa yang menyatakan menolak Habibie, minta presidium gitu, di satu segi yang menganggap bahwa Habibie ini presiden definitif untuk 4 tahun ke depan. Nah, kita mengatakan, iya beliau presiden definitif, tapi bersifat transisional. Nah, dan itulah yang kemudian saya nggak tahu gimana prosesnya. Dan itu yang terjadi? Iya, lalu Habibie mengatakan kita akan pemilu tahun 99 kan. Jadi jalan tengah idenya Bang Ray itu hari ya, di antara dua kubu yang saling berhadapan ya? Iya. Habis itu kemudian dengan jalan tengah itu, kemudian kawan-kawan yang memang saya awal ikut merancang masuk ke dalam gedung DPR itu gitu, lalu terus meneruskan berdiskusi, termasuk di dalamnya Bung Ubedillah gitu ya. Oh jadi yang masuk pada saat itu Bang Ray, Ubedillah juga ada ya? Oh ada Rama Pratama, ada banyak sekarang sebetulnya gitu. Lalu di ujungnya itu kita membentuk namanya Forum Mahasiswa Indonesia, yang mendukung ide itu gitu lah. Yang Habibie adalah pemilu. presiden transisional yang wajib segera mungkin melaksanakan pemilu itu. Dan akhirnya itu yang disetujui. Nah itu terus, jadi ide-ide kita ini relatif cukup diterima gitu, sehingga saat itu cukup banyak diperbincangkan. Pada akhirnya memang kenyataannya Pak Habibie meminta supaya dilaksanakan pemilu tahun 99 itu gitu. Oke, menarik cerita Bung Ray. Setelah berjalannya waktu yang sudah panjang Bung Ray, ini kan banyak perubahan yang mengagetkan kita karena tidak sesuai dengan harapan kita ya pada saat itu. Kan kita punya mimpi besar ya pada saat reformasi itu bahwa akan tercipta sebuah negara yang sangat menghargai demokrasi, HAM dan lain sebagainya. Tapi dalam perjalanannya mungkin kita cuma merasakan sekitar 5 tahun ya, 4 tahun itu. Persis Pak Prabowo. Habis itu berubahlah kembali ya. Dan diperburuk mungkin ketika rejim Jokowi ya kira-kira. Betul. Bung Ray. Tapi ada semacam. Oke, silakan. Jadi tadi Pak Abraham mengatakan 5 tahun gitu. Ya. Saya kira memang tepat ya.
saya renung-renungkan sebetulnya booming reformasi itu hanya terjadi dalam jangka 5 tahun itu. 99 ke 2004. Tepatnya gitu. Nah, di 99-2004 itu kita punya 3 presiden, Pak Abraham tuh ya. Habibie, Gus Dur, dan Ibu Mega. Dan uniknya, ketiga-tiga ini meletakkan pondasi yang cukup kuat bagi reformasi Indonesia. Habibie meletakkan konsolidasi nasional. Nggak kebayang kan pas tahun 99 bagaimana kita, 98 tuh bagaimana kita hebohnya kan. Bisa pecah itu kalau nggak. Waduh. Tapi Habibie berhasil. Habibie dapat mengkonsolidasikan kembali gitu ya, termasuk mengkonsolidasi ekonomi dari harga rupiah yang sampai 20.000 gitu, turun ke harga 5.000 dan menegakkan kembali wajah kita sebagai bangsa lah ya kan. Dilanjutkan oleh Gus Dur dengan membuat pondasi yang sangat penting bagi negara yang demokratik, yaitu kesamaramataan seluruh warga negara kan. Dia mengusung demokrasi dan pluralisme. Ya. Nah, di mana seluruh warga negara sama, nggak boleh dibedakan berdasarkan agama, suku, ya kan, daerah dan sebagainya gitu. Nah, itu yang diletakkan oleh Gus Dur gitu. Lalu terjadilah institusionalisasi demokrasi di eranya Ibu Mega. Nah, di eranya Ibu Mega itu muncul yang namanya KPK, Mahkamah Konstitusi, pilkada langsung, pemilihan presiden langsung, partai politik. Nah, intinya adalah di Ibu Mega itu terjadi institusionalisasi demokratik setelah 2 pondasi yang lain kita kerjakan. Konsolidasi dengan penegasan terhadap seluruh warga negara sama di mata hukum gitu. Dan itu yang memang betul kalau disebutkan tadi oleh Pak Abraham tuh 5 tahun tuh dia disitulah sebetulnya terjadi bunga reformasi itu dilakukan. Zaman keemasan reformasi itu. 10 tahun era SBY ya tinggal menikmati sebetulnya kan. Memperbaiki ya elemen-elemen teknisnya kan. 5 tahun pertama dilanjutkan oleh Jokowi, 5 tahun berikutnya mulailah pemerosotan terhadap demokrasi itu berlangsung dengan sangat cepat gitu. Jadi kembali ya. Iya. Jadi 5 tahun pertama kita membangunnya dengan 3 presiden, 10 tahun kemudian dinikmati, diperbaiki oleh SBY. Memperbaiki elemen-elemen teknisnya, begitu ya. Lalu 5 tahun berikutnya dinikmati oleh presiden berikutnya, dalam ini Pak Jokowi, dan 5 tahun di era kedua beliau terjadilah pemerosotan yang sangat drastis. Dan sampai sekarang seperti yang kita alami gitu. Kalau dibaca semuanya nih Pak Abraham, ini seperti siklus 20 tahunan yang sering saya sebut. Gitu kan, kalau kita lihat bangsa kita ini kan sebetulnya siklus ininya, perubahan-perubahan besarnya itu berada dalam siklus 20 tahunan. Ya kan, 08, ya, di mana saat itu dicanangkan pendidikan sebagai basis untuk kemerdekaan kan, muncullah Budi Utomo dan sebagainya kan. Outputnya kelihatan di 28 20 tahun berikutnya Sumpah Pemuda kan. Nah, 20 tahun berikut dari 28 itu 45 menyatakan Indonesia merdeka. 30 tahun setelah 45 itu Orde Baru muncul kan. Orde Baru, 30 tahun setelah Orde Baru muncullah Orde Reformasi. Nah, ini dari 98 ke 27 kan 20 tahun nih Pak Abraham tuh kan. Jadi siklusnya 20 tahunan, yang terjadi adalah penurunan. jadi 20 tahun siklus itu bukannya kita sebenarnya yang sebut dengan istilah Pak Harto dulu tinggal landas gitu ya. Ternyata enggak, yang ada adalah pemerosotan gitu. Tapi ya itu siklus. Siklus bangkit saya itu 20 tahunan itu kelihatan gitu. Apakah naik, apakah turun? Nah, kita melihat gejalanya turun, bukan naik gitu. Oke, berarti kalau begitu dia turun, dia merosot. Sangat merosot. Apakah Bung Ray melihat, apakah ini juga sebagai sinyal atau alarm atau pertanda bahwa jangan-jangan karena adanya kemerosotan yang terlalu jauh, mungkin saja bisa terjadi lagi reformasi jilid 2? Oke, saya mulai dulu dengan, mungkin mulai dari pertanyaan begini Pak Abraham ya. Kalau menurut saya, apakah reformasi ini sudah mencapai tujuannya gitu? Saya akan bagi dalam 2 hal Pak Abraham. Kalau berkata dari aspek institusionalisasi, saya kira kita surplus. Surplus ya? Surplus. Coba Pak Abraham kasih contoh negara demokrasi modern yang kita nggak punya. Semua ada institusi. Ada institusinya semua lengkap. Yang kita punya. Lengkap. Bahkan lebih. Surplus. Gitu kan. Ada komisi ini, komisi itu. Secara institusional ya? Secara institusional.
kita malah surplus kan. Nah, bahkan yang prinsip-prinsipnya sudah sangat kuat kita bangun, pemilihan presiden langsung, kepala daerah langsung, lalu ada otonomi, ya kan, ada Mahkamah Konstitusi, ada bikameral, ya. Bahwa di elemen teknisnya itu banyak persoalan, itu hal lain, tapi yang prinsipnya kita udah punya. Nah, ASN kita buat lebih independen, macam-macam. Jadi, kalau berbicara tentang institusionalisasi, itu tadi Pak Abraham, saya kira kita ini surplus. Angkanya mungkin udah di angka 8. Gitu. Jadi 20% itu elemen teknisnya aja yang Tapi uniknya di tengah kita surplus institusionalisasi demokrasi itu, tapi terasa kosong. Kehilangan substansi ya? Kehilangan substansi. Istilah saya itu, ini mobil yang demokrasi kita itu adalah mobil yang sangat mewah, tapi dipakai sangat ugal-ugalan, sopirnya ugal-ugalan gitu. Jadi mobil Mercy, supirnya supir angkot. Kira-kira begitu ilustrasinya. Iya. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Lama-lama saya renung itu karena menurut saya orang-orang yang kita sebut sebagai sopir itu tadi memahami demokrasi itu dengan istilah saya itu paham. Ya dulu, sopir yang kita analogikan ini rejim ya, rejim kekuasaan ya. Bahkan lebih jauh dari itu, kita semua mungkin pelakunya. Kita termasuk. Iya, gitu. Kita kan di luar. Iya, maksud saya boleh jadi nanti. Intinya kan adalah semua kita ternyata. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena cara memahami demokrasi itu sebagai semata-mata aturan. Itu yang saya sebut sebagai pemahaman demokrasi minimalis. Maksudnya apa gitu? Maksudnya kita kosong dengan nilai demokrasi. Kita kosong dengan etik demokrasi. Jadi kita kehilangan value demokrasi. Semua bersandarkan pada boleh tidak boleh, bukan pada baik tidak baik. Boleh dan tidak boleh. Makanya karena boleh tidak boleh, ya dinasti merajalela. Gitu, karena kan? bukan baik baik dan tidak benar. baik gitu ya. Bukan baik. Apakah boleh? Boleh pengaturannya nggak ada melarang. Tapi apakah baik? Kan itu pertanyaannya. Dalam Islam itu kan hukum itu ada 5 kan. Pak Abraham ya. Ada yang namanya wajib, haram, sunnah, makruh, sama mubah kan. Ya wajib kita nggak usah diskusikan kan. Ini hukum tertulis kan. Yang haram juga nggak usah kita tuliskan, namanya hukum tertulis gitu. Yang mubah itu non hukum. Yang Anda bisa lakukan, Anda terserah gitu. Ini ada 2 ini berdasarkan pilihan rasional kita Pak Abraham. Yaitu makruh dan sunnah. Gitu. Itu pilihan rasional. Kalau Anda kerjakan berpahala, kalau Anda tinggalkan, ya kan berpahala. Yang makruh itu kan begitu, ditinggalkan kita berpahala, dikerjakan nggak berdosa. Gitu. Itu pilihan rasional. Nah, kita ini melihat haram halal aja nih, nggak sempat ke soal ini kalau saya kerjain repot di bangsa ini. Oleh karena itu saya nggak boleh lakukannya. Harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Itu yang makruh tuh. Dinasti itu kategorinya makruh lah kira-kira Pak Abraham tuh. Kalau ditinggalkan dapat amal. Lebih baik. Karena cara melihatnya itu adalah kepentingan publik, bukan kepentingan saya. Karena dia menimbulkan mudarat. Karena lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Dan itu sekarang yang sedang berlangsung. Itu yang kosong di kita Pak Abraham. Jadi yang berlangsung ini sekarang adalah rejim hukum. Bukan rejim etik. Apa bedanya antara rejim hukum dengan rejim etik? Jelas sangat berbeda Pak Abraham. Rejim hukum itu adalah cara pandang saya, kepentingan saya. Itu cara pandangnya tuh. Dasarnya adalah saya harus dilindungi. Hak-hak saya harus dijamin. Itu hukum tuh. Artinya apa gitu? Masyarakat yang ditarik menjadi individu kan. Itulah hukum Pak. Etik sebaliknya. Hukum yang menjadi komunitas. Jadi di dalam etik itu nggak ada saya. Yang ada adalah komunitas. Kenapa? Karena cara berpikirnya adalah apa yang terbaik yang bisa saya sumbangkan kepada publik. Kalau hukum itu tadi adalah apa yang publik bisa berikan kepada hukum kepada saya. Itu hukum tuh Pak Pram. Karena itulah dia dituliskan supaya orang nggak salah paham macam-macam. Tapi kalau cara berpikirnya apa yang saya berikan kepada orang dengan tidak memikirkan apa yang penting bagi saya, gitu, Anda nggak perlu tuliskan itu. Oke, jadi itu yang terjadi ya? Di kita ini rejim hukum, bukan rejim etik. Persis seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Apa itu yang dilakukan Pak Jokowi? Mendorong, atau kalaupun dia nggak mau disebut mendorong, membiarkan anaknya jadi calon wakil presiden. Dengan
Salah satunya kontroversi soal keputusan Mahkamah Konstitusi. Mengkutak-katik. Mengutak-utak-atiran. Itu hukum tuh. Nah, Jadi itu pertama dilakukan Pak Jokowi. Ini menurut saya contoh paling tepat menggambarkan kosongnya yang disebut dengan etik itu, Pak Abraham. Gitu. Jadi begitu, taruhlah kita kalau soal utak-atik konstitusi itu kan hukum. Hukum memberi jaminan kepada saudara Gibran untuk dapat menjadi calon wakil presiden. Sebagaimana hukum juga memberi jaminan kepada saudara Gibran, ya kan, dapat dicalonkan sebagai wakil presiden meskipun dia anak presiden yang sedang aktif saat itu. Gitu. Karena nggak ada yang namanya dinasti. Ini hukum. Dan dibiarkan. Kenapa? Karena Pak Jokowi cara memandangnya kan udah dibolehkan undang-undang. Padahal undang-undangnya dikutak-katik. Itu satu. Mestinya cara berpikirnya baik nggak sih bagi bangsa ini anak saya maju. Kan itu cara berpikirnya. Kalau Pak Jokowi berpikirnya begitu, tunggu dulu deh, beri kesempatan kepada yang lain. Keluarga saya kan udah 10 tahun. Halo dulu, 200 juta rakyat Indonesia ini. Sebab presiden wakil presiden itu cuma satu. Ya kan? Berilah kepada, itu cara berpikir etik itu tadi Pak Abraham. Cukuplah saya 10 tahun, kalaupun nanti ya beri kesempatan kepada yang lain. Nggak usah serakah ya? Nggak usah serakah. Persis seperti yang dilakukan oleh Pak Habibie. Pak Abraham. Pak Habibie luar biasa ya? Wah, ketika beliau membuat laporan pertanggungjawaban ditolak MPR, kan terus didesak supaya beliau terus maju sebagai calon presiden di Pilpres 2099 itu. Secara aturan, nggak ada yang melarang beliau. Dan kalau dia maju, ada kemungkinan dia bisa menang ya? Sangat mungkin. Tapi dia nggak lakukan. Itu yang saya mau katakan. Karena dia punya etik. Punya etik. Di mana etikanya? Seorang yang laporan pertanggungjawabannya sudah ditolak, masih maju juga sebagai calon presiden. Itu etik namanya Pak Abraham. Itu cara kerja etik itu di situ. Ada nggak aturan yang mengatakan kalau lapor? Nggak ada. Tapi kenapa Pak Habibie melakukannya? Karena dia melebihi aturan itu. Namanya etik. Cara pandang dia bukan lagi soal apa hak saya, bukan. Tapi cara dia apa yang baik bagi publik. Kalau yang berbicara apa hak saya itu aturan namanya. Rezim hukum namanya itu Pak Abraham. Persis seperti yang dilakukan oleh Bung Hatta. Bung Hatta juga melakukan itu. Kan 45 kita merdeka Agustus. November beliau udah keluarkan surat maklumat X. Yang meminta supaya dilakukan pemilu. Gimana? Baru 3 bulan presiden sudah kita pemilu aja deh. Nggak bisa ditemukan kan orang yang kayak begitu tuh. Karena lagi-lagi etik dan moralitas. Pak Hatta merasa apa mekanisme yang membuat beliau itu berkuasa. Kan harus diuji, kalau dalam negara yang demokratik kan harus diuji melalui pemilu. Ayo kita pemilu kata beliau tuh. Kalau kemarin kan udah jelas-jelas konstitusi 2 periode, mau minta 3 lagi. Jadi Bung Ray mau bilang, para politisi kita sekarang, itu kehilangan moralitas, kehilangan etika. Kehilangan etik demokratik itu. Nah, akhirnya kemudian jatuh pada persoalan demokrasi hukum. Hukum aja yang diutak-atik. Hukum aja. Boleh nggak? Ada larangan nggak? Gini loh Pak Abraham, ini saya cerita udah di mana-mana. Oke, silahkan. Tentang pemilu kita nih, saya mau menggambarkan betapa hukum itu pada tingkat tertentu sebetulnya nggak terlalu membuat demokrasi kita ini lebih beradab gitu maksud saya. Sebagai contoh nih Pak Abraham nih, undang-undang pemilu. Undang-undang pemilu kita itu undang-undang yang menurut saya, jangan undang-undang deh, aturan pemilu lah. Karena kan di bawah undang-undang tuh masih ada PKPU kan, ada Perbawaslu, per DKPP, peraturan Mahkamah Agung, peraturan Mahkamah Konstitusi, lalu peraturan pemerintah itu. Kalau kita gabungkan itu semua, mungkin bisa ribuan pasal tuh Pak Abraham. Mengatur tentang pemilu. Nah, sehingga saking rigidnya aturan itu, semuanya diatur kok. TPS jam berapa dibuka, ya kan? Kotak suara jam berapa biar dibuka. kalian kecil diatur. Diatur, ya kan? Duduknya pemantau di mana, duduknya saksi di mana, ya kan? Duduknya APPS, diatur semua tuh. Ada aturannya Pak Abraham. Kalau nggak di undang-undangnya di PKPU-nya gitu dan sebagainya. Tapi pertanyaannya adalah, apa pemilu 2024 yang lalu dan pilkada 2025 yang lalu itu makin baik?
Itu apa yang menyebabkan? Bung? Etiknya nggak ada, Pak Abraham. Kita ingin mengatur demokrasi itu dengan seperangkat aturan yang kita berbeda pendapat, tafsir atas aturan itu. Kalau etik itu nggak berbeda pendapat, karena cara lihatnya itu publik. Gitu loh, Pak. Jadi kalau etika dan value itu sifatnya universal. Universal. Nah, ketika itu turun jadi rejim hukum, orang berbicara apa keuntungannya bagi saya. Di moral dan etik itu, apa yang menguntungkan bagi publik. Oke. Bukan bagi saya, gitu loh kira-kira. Pertanyaannya begitu, apa pemilu kita makin baik? Waduh, ini kali pertama dalam sejarah pilkada kita, Pak Abraham ya. Ada calon yang didiskualifikasi Mahkamah Konstitusi. Belum pernah terjadi itu. Oke, Bung Ray. Menarik nih diskusi kita. Kalau Bung Ray lihat, apa yang harus kita lakukan ini untuk menyelamatkan demokrasi yang tadi menurut Bung Ray? Sebentar, Pak Abraham. Ini kembali ke hari ini yang lagi ributin orang. Tentang tentara aktif sama polisi aktif yang menjabat di 2 tempat. DPD. Salah satunya Ya, ini Iqbal ya. Dirjen Bea Cukai, Ya. ya kan, yang militer aktif tuh. Oke. Masih aktif sebagai militer, sebagai polisi juga menjabat. Oke, kita mulai dengan Iqbal nih. DPD, karena ini kan institusi politik. Saya mau mengatakan kita melihatnya dari sudut rejim hukum dan etik itu Oke, tadi. silakan. Paham kan? Ini dua-duanya aja nggak kena nih. Melanggar etik. Melanggar undang-undang juga. Gitu. Apalagi etik. Tapi kan yang menurut saya common sense saya ini jadi terpukul benar karena saya melihat begini, ada institusi politik yang namanya DPD itu kok bisa sekjen masuk adalah polisi aktif. Bagaimana kira-kira Bung Ray bisa menjelaskan ke kita ini? Apakah ini bagian dari kerusakan demokrasi kita? Jelas. Itu yang ini ugal-ugalan, Pak Abraham. Ugal-ugalan ya. Jadi saya kan di 2019 ya Pak Abraham. Iya. Coba dicek kembali itu. Saya udah menyebut Pak Jokowi itu cara memimpinnya kurang lebih seperti Pak Harto, saya bilang. Kurang lebih. Ya 11-12. Dengan cara Pak Harto. Tapi Pak Harto kan lama ya. Bukan ini cara. Oh, caranya. Ya, bukan lama berkuasanya. Ya, maksud saya bilang begini, Pak Harto itu kan lama baru berubah. Kalau ini kan Pak Jokowi ini 10 tahun sudah berbahaya kan? Kira-kira gitu. Iya. Nah, salah satu yang saya sebut sebagai cara melihat karakter yang sama itu adalah soal tujuan yang penting daripada cara gitu. Pak Jokowi juga begitu kan. Oke. Demi tujuan Omnibus Law diburu sedemikian rupa menyalahi aturan tata cara pembuatan undang-undang. Oke, ditabrak semua ya. Ditabrak semua. Oke. Revisi KPK juga begitu ya kan, terus menerus sampai hari ini terjadi gitu. Nah, apa artinya gitu? Cara berpikir bahwa tujuan yang lebih penting daripada cara itu, sebetulnya mau mengatakan nggak penting demokrasi. Demokrasi itu salah satunya adalah tujuan harus dikelola melalui cara gitu. Makanya dibuatlah aturan-aturan. Nggak bisa sekedar saya mau jadi presiden, nggak. Yang penting di luar presiden itu adalah lo menjadi presiden itu gimana gitu. Nah ini yang terjadi hari ini kita lihat. Tujuannya gimana? Ya supaya DPD itu ada sekjen dari polisi. Caranya ya lantik aja selesai. Jadi lagi-lagi. Tapi Pak Abraham protes tuh. Ray Rangkuti, baikkan saja itu kan orang sakit hati. Belum dapat jabatan. Pasti gitu, bunyinya buzzer ya. Kalimat orang sakit hati belum dapat jabatan itu kalimat yang diproduksi yang pada akibatnya kemudian membuat orang seolah-olah tujuan hidupnya itu hanya berkuasa. Kenapa itu bisa terjadi? Itu salah satu warisan yang dikembangkan oleh Pak Jokowi. Bahwa hidup ini berburu kekuasaan. Bukan berburu kebaikan. Bukan berburu kebajikan gitu. Kan saking hebatnya kekuasaan itu, anak dipaksakan. Wali kota, mantu wali kota. Mau mundur, anak jadi wakil presiden, lalu mantu jadi gubernur. Yang satunya jadi ketua partai baru 2 hari jadi anggota. Jadi tujuannya bukan berburu kebajikan, tapi berburu kekuasaan. Gitu. Nah, itu diproduksi
dalam 10 tahun di eranya Pak Jokowi itu, sehingga ketika orang mengambil posisi melakukan kritik, itu dianggap soal nggak berkuasa dan berkuasa. Jadi itu sengaja diproduksi ya? Diproduksi. Jadi kalau kita kritis betul, gitu, itu kan karena belum dapat jabatan tuh. Itu Bung Rai sama Abraham tidak dapat jabatan. Ya, tukang nyinyir gitu. Orang dipandang ya, orang dibuat orang tuh dibuat sebagai makhluk pemburu kekuasaan gitulah kira-kira. Di situ aja, bukan pemburu kebajikan itu. Dan memang kenyataannya di lapangan kita mengalami hal itu banyak terjadi. Banyak kawan-kawan kita aktivis 98 yang tiba-tiba ya menurunkan standar reformasi agar ikut kekuasaan, ya kita udah melihat memang di mana-mana. Kecewa nggak Bung Rai melihat teman-teman yang menurunkan standar tadi yang Anda katakan, menurunkan standar reformasi demi meraih kekuasaan itu? Saya udah nggak bisa lagi menyatakan kecewa ya Pak Abraham ya, karena udah terlalu lazim, udah terlalu umum, gitu. Oleh karena itu saya nggak memandang masa lalu, saya berharap ke depan kepada gen-Z kita ini. Jadi Bung Rai mau mengatakan Bung Rai sudah tidak berharap sama mantan aktivis 98? Ya, saya sulit menjawabnya Pak Abraham. Oke. Sulit dalam pengertian begini. Kerusakan ini kan ada dua ya Pak. Tadi saya menyebut reformasi ini ditinjau dari segi institusionalisasi udah 80. Tapi ditinjau dari moralnya kita merosot sekali. Mungkin nilainya cuma 10-20. Ya kan nilainya gitu. Dua kemerosotan ini ya nggak mungkin dikawal lagi oleh orang-orang yang ikut terlibat di dalam atau menjadi bagian yang membiarkan kemerosotan ini terjadi. Kalaupun dia tidak terlibat untuk melakukan kemerosotan. Nah oleh karena itu yang bisa kita lakukan itu adalah berharap bahwa akan ada orang baru yang mampu kembali setidaknya satu menahan ya, kemerosotan institusionalisasi demokratik kita, apalagi etiknya gitu. Nah itu yang saya maknai dengan apa yang disebutkan oleh Pak Abraham tadi, apakah mungkin akan ada reformasi jilid 2 gitu. Saya nggak tahu, tapi ini bukan soal analisa, saya harapnya begitu. Saya berharap akan ada reformasi jilid 2, sebab Orde Baru jilid 2 nyata-nyata sudah di depan mata. Sudah kita alami gitu ya. 10 tahun oleh rejim Jokowi. Dibasakan oleh 10 tahun oleh rejimnya Pak Jokowi gitu ya. Dan untuk itu sekarang juga tetap terjadi. Istilah saya, institusionalisasi demokrasi kita itu dikatakan reformasi tinggal karena 3 hal aja Pak Abraham. Gitu. Satu, kita masih memilih presiden secara langsung. Kedua, pilkada juga masih langsung. Yang ketiga, otonomi masih diakui. Kalau 3-3 ini dirampas juga dan akan ke sana, ya kan? Kita udah tahu ya kalau pilkada langsung ini udah diinginkan diubah oleh Golkar dan Gerindra. Kalau pemilihan presiden melalui MPR itu hampir semua fraksi sudah relatif setuju di DPR gitu. Yang ketiga ini otonomi, mau kita bilang otonomi masih berlaku atau tidak, tapi situasinya sekarang sebetulnya sentralisasi. MBG sentralisasi, ini sentralisasi, Omnibus Law sentralisasi dan sebagainya gitu. Jadi tinggal 3 ini, kalau tinggal 3 ini kemudian formalnya diubah juga Pak Abraham, tamat riwayat reformasi. Maka kalau itu tamat, jalan keluarnya apa Bung Rai? Reformasi jilid 2. Reformasi atau revolusi? Sulit saya menjawabnya. Sulit ya. Karena kalau saya mendasarkan diri pada historitas bangsa kita, relatif kita itu kan nggak mengenal revolusi. Tapi kalau saya ingin katakan begini, revolusi kan tidak selalu berdarah, Bung Rai. Bukan soal berdarahnya. Oh, bukan soal berdarah. Tapi yang saya mau katakan itu, Pak, kita kemerdekaan itu kan juga evolutif, reformatif dari 08, 28, 45 gitu. Memang kita tidak punya tradisi. Itu yang saya maksud. Kayak kultur kita itu bukan kultur revolutif gitu. Kultur kita itu kultur reformatif gitu, evolutif gitu. Berjalan sesuai dengan natur, sesuai dengan alam. Jadi nggak ada
kita belum punya tradisi menyingkatkan waktu. Gitu loh Pak Abram. Revolusi itu kan dilihat dari soal memintas waktu kan. Kalau memotong. ya. Kalau reformasi itu sekian, revolusi itu sekian gitu. Jadi bukan berhitung soal korban. Nah kita relatif nggak punya waktu menyintas itu gitu. Yang ada adalah ya mengikuti alur ini karena mungkin apa ya? Tradisi ya. Iya kultur ya. Kultur alam kan. Kultur masyarakat kita iya, ya. Kultur alam gitu. Jadi oleh karena itu saya berdasar itu loh Pak Abram, saya merasa revolusi is okay dalam teori saya, tapi kalau dilihat dari itu rasa kayaknya nggak sulit nih gitu. Tapi bukan berarti tidak mungkin itu nggak bisa terjadi kan. Oke, Bung Ray, apa catatan yang paling penting nih setelah kita mengalami sejarah panjang? Kita harus bekerja keras, betul Pak Abram, untuk mendedikasikan pandangan etik demokratik itu untuk kalangan Gen Z kita. Kalau nggak ada yang bercerita tentang betapa penting etik berdemokrasi itu dikembangkan, mereka juga mungkin akan terbawa arus bahwa masyarakat Indonesia itu makhluk kekuasaan gitu loh Pak. Yang hidup dan aktivitasnya hanya nyari-nyari kekuasaan. Nah di tengah orang nyari kekuasaan itu orang nggak peduli ideologinya apa, visinya apa, yang penting dapat bagian oke-oke aja gitu. Seperti yang kita lihat dalam Pilpres 2024, ada yang mengatakan kami perubahan, baru seminggu ditetapkan hasil pemilu udah belok lagi ya kan, ikut kelanjutan ya kan, tanpa merasa ada yang salah. Itu masalah etik semua ya? Etik semua. Soal cara pandang. Nah kalau kita udah pada level mengimani demokrasi itu dengan basis etik, kita nggak perlu banyak aturan seperti undang-undang pemilu. Karena orang tahu meskipun itu boleh, tapi tidak patut saya lakukan gitu Pak Abram. Kalau wacana cut generasi? Iya. Bukan jalan keluar? Bukan. Saya kan udah mengatakan saya berharap di anak muda sekarang. Oh berharap ya. Gitu. Dengan Gen Z sekarang ini gitu. Tidak lagi. Ya kalau itu mau disebut. Cuma ada kalangan yang menyatakan begini Bung Ray. Katanya, ini lagi-lagi katanya. Gen Z generasi sekarang itu dia ahistoris. Itulah makanya saya kan mengatakan tadi, kalau ditanya Pak Abraham Samad tadi itu, apa yang mau dilakukan? Saya mengatakan sekarang amat sangat penting mempromosikan, mensosialisasikan etik demokratik itu. Di kalangan siapa? Di kalangan ya Gen Z kita ini yang kosong menurut saya selama 20 tahun terakhir ini khususnya di eranya Pak Jokowi, dari pandangan etik demokrasi menjadi seperangkat aturan itu tadi. Jadi etik berdemokrasi menjadi rezim aturan, rezim hukum, dan hukum di tengah-tengah rezim hukum itu berkembang cara pandang bahwa semua orang berpikir tentang bagaimana mencari kekuasaan. Sehingga karena semua orang berpikir tentang bagaimana mencari kekuasaan, orang yang di luar kekuasaan mengkritik demi kebaikan publik itu dianggap karena tidak kebagian. Dan dikriminalisasi. Dan kemudian dikriminalisasi. Bung Ray, teman-teman kita yang kemarin demo ini kan direpresi oleh aparat. Apa saran Bung Ray nih terhadap aparat penegak hukum? Karena ada mahasiswa kemarin memperingati. Jangan lagi kasus per kasus lagi Pak Abraham. Kita lihat aja di hulu masalahnya. Oh, okay. Apa itu? Polisi ini perlu direformasi. Parcok ya? Iya, itu bagian masalahnya. Saya nggak mau lagi bicara yang itu. Kasus-kasus itu. Institusinya. Polisi ini perlu direformasi. Dengan cara? Salah satu sebelum masuk ke diskusi soal reformasi itu, copot dulu Pak Sigit Listianto. Kapolri yang sekarang. Bagi saya, beliau tidak akan bisa membawa polisi kita menuju gerbang reformasi itu. Luar biasa netizen apa yang disampaikan Bung Ray ini. Tokoh aktivis 98 yang tetap seperti dulu. Tetap memegang prinsip-prinsip etik dan nilai-nilai. Oleh karena itu apa yang disampaikan mudah-mudahan berharga bagi kita semua, mencerahkan kita dan menuntun kita melihat sebuah kebenaran. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad. Assalamualaikum.